dengan segenap hati kepada Pastor Andi Simon, saya mau memberitahu kepada Anda. Puluhan ribu orang yang mendengar Anda sudah begitu fanatik kepada Anda. Doa saya, pemerintah menutup, bukan sementara. Doa saya, pemerintah menutup permanen selamanya akan geraha Anda itu, tribun Anda itu. Salam semuanya, kali ini saya akan paparkan buat Bapak Ibu doa aneh pendeta Dr. Mangapul Sagala terhadap Pastor Andi Simon, supaya pelayanan Pastor Andi Simon ditutup oleh pemerintah setempat secara permanen. Permanen itu secara terus menerus, tidak ada pelayanan. Nah, sebelum saya sampaikan, saya bagikan videonya buat Bapak dan Ibu, ada baiknya Bapak Ibu tonton dulu, baru nanti kasih masukan, dan saya akan ulas kenapa saya berkata doa aneh dari pendeta Dr. Mangapul Sagala. Tentu ada alasannya. Tonton ya. Kalau saudara sudah tahu motivasi jemaat Anda datang karena mujizat, dan saudara melanjutkan, malah saudara makin meningkatkan, melayani motivasinya itu, saudara, setidaknya saya dengan berani berkata, saudara sudah salah total. Saudara keliru. Semoga doa saya Anda segera bertobat. Baca di Yohanes pasal 6 itu. Setelah mujizat-mujizat itu 502 ikan, orang banyak mengejar Yesus. Pendeta-pendeta, sekali lagi, jangan layani motivasi jemaat yang salah. Dengan segenap hati kepada Pastor Andi Simon, saya mau memberitahu kepada Anda. Puluhan ribu orang yang mendengar Anda sudah begitu fanatik kepada Anda. Banyak orang rela meninggalkan tempat jauh, sejauh dari barat, Medan, Sumatera, sejauh dari timur, Papua. Mereka datang, mereka bagaikan pengemis, duduk di depan geraha Anda. Tapi apa motivasi mereka? Saya mengamati mereka dengan sedih. Motivasinya penyembuhan. Bukan firman Tuhan yang Anda bawakan, penyembuhan. Doa saya, pemerintah menutup, bukan sementara. Doa saya, pemerintah menutup permanen selamanya akan geraha Anda itu, tribun Anda itu. Doa saya terwujud, ya saya senang. Tapi saya sangat khawatir cara Anda melayani telah membelokkan umat dari Tuhan Yesus, dari firman yang benar, kepada mujizat-mujizat. Dan itu fatal, salah fatal. Bapak Ibu, kita sudah menonton videonya. Saya mau sampaikan beberapa poin ya, bahwa orang-orang yang datang ke gedung EHS atau ke healing center dari berbagai tempat, berbagai daerah, mempunyai motivasi yang salah. Ini pernyataan beliau, Dr. Mangapul Sagala. Jadi orang yang datang ini jangan dilayani, harus disuruh pulang. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang datang sudah jauh-jauh, menyewa penginapan, naik pesawat, bayar sendiri, bahkan bersama keluarga. Kalau hitung-hitung dari segi ekonomi udah berapa duit yang habis ke sana. Nah, dia udah kesakitan, sudah menderita, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan iman dia ketika datang ke sana didoakan dia sembuh. Tapi maksud dari pendeta Dr. Mangapul Sagala suruh pergi. Nah, bayangkan bagaimana sih seperti itu, langsung Pastor Andi Simon, udah kalian pulang karena motivasi kalian salah. Nggak benar. Coba. Padahal firman Tuhan berkata, siapa yang datang kepadaku dia tidak kubuang. Masa siapa Pastor Andi Simon berani benar menyuruh pulang dengan karena kamu motivasi kamu salah, ya udah kamu pulang. Ini menurut saya doa yang aneh Bapak Ibu. Makanya saya bilang, saya sampaikan ini keluh kesah kita sebagai sesama hamba Tuhan.
Kalau ada saudara, kalau ada teman hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lebih, jangan justru kita mencari kesalahan, mengata-ngatai, mengatakan dia sesat, pengajarannya tidak ada, ya, pengetahuannya tidak ada, hanya teologi praktis, hanya kesembuhan, hanya mujizat, malah kita mengata-ngatai seperti itu. Menurut saya sesama hamba Tuhan justru harus saling mendukung. Bagaimana supaya jiwa-jiwa ini bisa mengalami lawatan Tuhan, baik kesembuhan, baik keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Pendeta Dr. Mangapul Sagala mengutip dari Yohanes 6, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada lebih. Nah, mereka mau menjadikan Yesus sebagai Raja dunia. Mereka mau mencari Yesus karena mereka mendapat rezeki. Mereka mau datang kepada Yesus oleh karena mereka mengalami kesembuhan. Mereka mau datang kepada Yesus karena Yesus bisa menolong ekonomi mereka. Seperti itu. Nah, kalau kita hanya motivasi-motivasi yang salah ini kita bahas terus, kita tidak bisa menggali setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus ketika dia mau beribadah, ketika dia mau ke gereja. Masa kita harus tanya, apa motivasimu, apa maumu datang sama Tuhan Yesus? Siapa yang datang kepada Tuhan Yesus? Yesus berkata, aku tidak mau membuang, tapi dia mau menerima siapapun dia, mau orang bejat, mau orang berdosa, siapapun yang datang, mau yang sakit, mau yang mempunyai beban pergumulan, yang datang kepada Yesus, dia tetap menerima bahkan memeluk kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi kalau misalnya Pendeta Dr. Mangapul Sagala berkata, kalau hanya motivasi yang salah, makanya itu pelayanan Pastor Andi Simon harus ditutup secara permanen, bila penting ditutup oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kurang pas menurut saya. Makanya saya berkata, doa Pendeta Dr. Mangapul Sagala adalah doa yang aneh. Bahkan yang ketiga beliau berkata bahwa fans bahkan orang-orang yang datang ke sana sudah menjadikan Pastor Andi Simon itu dia fanatik kepada Pastor Andi Simon. Bapak Ibu, orang yang datang masa kita harus suruh usir, malah harus kita suruh keluar? Kalau dia fanatik, kita mau paksa apa? Kita hanya mengingatkan. Bahkan Pastor Andi Simon selalu berkata di setiap khotbahnya, ingat Bapak Ibu, saya ini hanya hamba Tuhan. Yang menyembuhkan Bapak Ibu adalah Tuhan. Bahkan juga beliau berkata, kalau Bapak Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan, mari doakanlah saudaramu, doakan keluargamu, supaya jangan lagi datang ke sini. Kalau enggak, kami akan kewalahan. Bahkan beliau juga berkata, kau pergi kepada pendetamu, kepada gembala sidangmu, kepada penatuamu, supaya kau didoakan. Tapi pada kenyataan ketika datang kepada pendetanya ataupun gembala sidangnya, memang tidak mengalami kesembuhan. Karena orang Tuhan mau kasih kepada orang itu, hamba Tuhan itu berbagai karunia, talenta yang berbeda-beda. Jangan kita memaksakan ketika didoakan pendeta ini dia harus sembuh. Kalau dia tidak sembuh, kita mau bilang apa? Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ini perlu. Jadi jangan kita hanya sudah fanatik sekali orang-orang kepada Pastor Andi Simon, jadi harus tidak boleh dilayani. Bahkan sudah ribuan setiap hari, bahkan per jam, ribuan orang yang menyaksikan di YouTube channel, bahkan juga di Facebook. Gimana kalau pengajarannya nggak perlu lagi sampaikan itu firman Tuhan? Bapak Ibu, jangan kita batasi di situ. Motivasi apapun orang-orang yang menonton video firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan siaran di YouTube dimanapun, kalau orang menonton dari berbagai agama, apapun dia menonton, kita jangan berkata, motivasimu salah. Jangan. Ketika hatinya terbuka, mau motivasinya salah, kalau Roh Kudus, siapa yang bisa batasi itu Bapak Ibu? Jangan kita mengkerdilkan hanya kalau motivasinya salah. Jangan sampaikan firman, itu terlalu kecil. Makanya aneh doa dari hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Coba aneh kan? Bahkan di sini dikatakan, oleh karena motivasi-motivasi yang salah itu, makanya dia berkata di sini, doa saya supaya pemerintah setempat menutup pelayanan Pastor Andi Simon secara permanen selamanya. Geraha IHS Anda supaya ditutup, bila penting Tuhan yang menutup. Aduh, luar biasa doa seorang hamba Tuhan seperti itu ya. Kalau saya pribadi, kalau lihat hamba Tuhan yang lain maju, berkembang, dipakai Tuhan secara luar biasa, justru kita sesama hamba Tuhan, mari kita saling bergandeng tangan, mendoakan supaya banyak orang mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan. Jangan justru kita mendoakan supaya tutup. Bahkan di dalam
Zoom meeting kemarin yang saya tonton, ya, yang lain bisa, misalnya ibadah di sana, misalnya doa, puji-pujian di sana. Tapi kalau doa kesembuhan jangan, karena itu motivasi-motivasi orang yang salah di situ, nggak perlu itu. Nah, di situ Zoom meetingnya berkata seperti itu, lucu ya. Makanya saya mau katakan bahwa doa hambanya Pendeta Dr. Manga Pusagala adalah doa yang aneh. Mari Bapak Ibu, kalau kita tidak setuju dengan orang lain, kita tidak setuju kepada pendeta yang lain, kepada siapapun, ya jangan kita menginginkan orang lain itu jatuh, ditutup semua pelayanannya. Ya kita berdoa, Tuhan biarlah Engkau campur tangan, jangan kita minta ditutup. Bagaimana jadinya? Bayangkan Bapak Ibu, beribu-ribu orang mengalami kesembuhan. Bahkan secara online pun banyak orang yang disembuhkan. Secara pribadi melalui Facebook saya bagikan doa aliran kesembuhan secara online, sudah hampir 1 juta yang menonton. Ya, di sana banyak sekali inbox yang masuk kepada saya bahwa banyak orang yang mengalami kesembuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, masa kita mau tutup? Mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka diberkati Tuhan, kita katakan tutup. Menurut saya itu mah bukan dari diri Tuhan, tapi dari hati kita tidak terima, tidak yakin bahwa itu yang melakukan kesembuhan adalah Tuhan. Hati-hati kalau kita berdoa Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Oke, biarlah ulasan ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang tolong dimaklumi. Bila penting kasih saran, masukan, supaya kita saling maju di dalam mengiring mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.